Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Hai. Silakan duduk, Nak. Ambil posisi yang nyaman untuk kalian. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada nunggunya nggak terlalu lama ya nunggu kita ya. Insya Allah dari kelas masing-masing ya. Oke. Baik anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih sudah datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kita. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan bersama. Kita bertuju akan melakukan sebuah kegiatan bersama. Yang jelas ini adalah kegiatan untuk bersenang-senang. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain sih? Bilang, tahu nggak hari ini kita ngapain? Ada yang tahu? Falsa? Apa? Mau membahas masalah? Oke. Pada dasarnya kita berkumpul di sini bukan mau membahas masalah, tapi kita mau berbicara tentang sesuatu apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kita akan bahas secara bersama-sama dengan pendapat dari teman-teman. Kalau dalam bahasa teknisnya, dalam bahasanya Bu Vita, kita sedang melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Kenapa kelompok? Karena kita mengerjakan lebih dari satu orang, jadi secara bersama-sama seperti ini. Nah, oke, itu ya. Baik, sebelum kita mulai acaranya, Bu Vita perlu menyampaikan waktu kita hanya 45 menit. Oke, waktu kita 45 menit, Bu Vita sudah mintakan izin ke Bapak Ibu Guru, kalian masing-masing hanya sewaktu itu 45 menit. Kemudian nanti ketika kita dalam prosesnya untuk berbicara, sangat besar harapannya Bu Vita, kita semua bisa bekerja sama dengan enak, dengan nyaman. Salah satunya adalah dengan mendengarkan ketika teman berbicara, terus memberikan tanggapan yang positif ketika teman berbicara, itu akan sangat dibutuhkan. Nah, hal yang tidak kalah penting adalah apapun yang kita akan bicarakan di dalam ruangan ini, harapannya Bu Vita tidak akan dibicarakan dengan orang lain selain yang ada di sini, ya. Kalau kita ada berdelapan, maka ini hanya untuk kita saja, tidak untuk dijadikan konsumsi publik, ibaratnya begitu. Itu menjadi salah satu hal yang harus kita pahami bersama. Kelompok ini kita akan berbicara panjang lebar dengan penuh bahagia dan senang-senang, dan harus didasari dengan perasaan bahwasanya kita saling percaya. Tidak akan ada yang akan menceritakan ke pihak lain selain kita berdelapan ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kegiatan ini kita mulai dengan berdoa. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua hari ini, gitu nggih. Bu Vita persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Bu Vita persilakan seperti yang tadi disampaikan. Kita silakan kalian untuk memperkenalkan diri dulu satu per satu. Mau dimulai dari mana? Mau dari siapa? Oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rafael Andre Martino dari kelas DPB 3. Oke, terima kasih Rafael. Semoga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Sasetya Namaranta. Saya dari kelas 10 DPB 3. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Finayil Hamidah dari kelas 10 DPIB 2. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarat Syarah Mania dari kelas 10 DPIB 3. Oke, siap. Oke. Waalaikumsalam. Oke. Oke, baik. Anak-anaknya Bu Vita, hari ini
kita akan berkumpul di sini itu untuk membahas tentang numerasi. Apa yang ada, kalian dikumpulkan bersama-sama di sini ada kaitannya dengan numerasi. Salah satunya adalah adanya indikasi nilai yang kurang di mata pelajaran numerasi. Ada yang tahu apa itu pelajaran apa itu numerasi? Nah, ini kelompok kita ada bertujuh ya. Ada Nasyifa, ada Syarahmania, Rafael, Rifalsa, Gilang, Rehan, Bagus Arga. Waktu kita 45 menit. Nah, tujuan utama kita untuk bersama-sama, tadi yang pernah Bu Vita tanya tadi, apa sih yang mau kita kerjakan saat ini? Nah, ada 3 yang mau kita kerjakan hari ini. Harapannya adalah konseli mampu menilai pentingnya numerasi. 2, konseli dapat merumuskan perilaku untuk meningkatkan kemampuan numerikalnya atau numerasinya. Yang ketiga, konseli dapat menggunakan rumusan perilaku dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, ini tadi yang menjadi poin utama. Beda numerasi dan matematika. Pada dasarnya, literasi dan numerasi itu menjadi satu. Nah, tapi berbeda dengan matematika. Numerasi itu bukan matematika pada dasarnya. Sehingga nanti ketika kita memulai kegiatan kita akan tahu, kalian akan tahu perbedaan-perbedaannya ada di mana. Yang jelas, numerasi itu tidak sama dengan matematika, tidak sama persis. Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana pengaplikasiannya, pengoperasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu nggih. Sebelum kita mulai, supaya nggak tegang mukanya kaku semua kecuali Bu Vita. Oke. Kita akan coba sih bersenang-senang tangannya. Kita ayo coba sambil berdiri yuk. Kita sambil berdiri yuk. Ayo, kita sambil berdiri dulu. Oke. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. DPIB? Oke. Siap. Silakan duduk kembali. Nah, akhirnya terbitlah itu senyum-senyum di muka. Alhamdulillah. Baik. Kita akan mulai sekarang. Kita akan mempersilahkan dari setiap anggota kelompok karena sudah kenal dengan masing-masing. Sepakat ya, bahwasanya apa yang kita bicarakan diskusikan bersama-sama. Nanti hasilnya seperti apa tidak akan dibicarakan dengan orang lain. Dari Gilang? Mungkin Gilang? Oke, dari Rehan. Siap. Oke, silakan Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak. Oke. Bisa pakai clip-on-nya yang itu nak? Oke, ya. Saya merasakan apa ya? Kesulitan dalam pelajaran kimia sama matematika. Kesulitan itu dalam menghafal rumus dan menghitung. Itu saja dari saya. Oke, kesulitan pada pelajaran kimia dan matematika karena rumus ya. Baik, oke. Ini yang dirasakan oleh Rehan. Oke, baik, boleh, siap. Ada lagi nak? Sudah, oke. Silakan berikutnya, Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Vita, saya ingin menyampaikan keluh kesan saya dalam pelajaran matematika. Oke, matematika juga ya? Nilai, iya Bu. Mendapatkan nilai jelek. Saya di sini kurang mengerti dalam rumus Bu. Karena rumusnya sangat banyak dan susah dipahami. Rumusnya sangat banyak dan sangat susah dipahami, hampir mirip ya dengan Rehan ya. Oke, ada lagi nak? Sudah, baik. Kali ini seperti yang Bu Vita bilang tadi, kita hanya bisa untuk membahas satu saja dari ketujuh ini. Kira-kira Bu Vita mempersilahkan kalian untuk mengajukan diri
siapa ya yang kira-kira hal yang ingin didiskusikan terlebih dahulu tentang dirinya? Bu Vita persilakan. Siapa kira-kira yang mau didiskusikan dulu? Saya. Oke, mantap Rehan. Rehan siap ya. Dan teman-teman yang lain membantu Rehan ya. Rehan tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa banyak bertindak jika kita tidak saling membantu. Saya ingin nilai saya lebih baik lagi. Rehan berharap nilainya menjadi lebih baik. Ada hal lain yang membuat Rehan memiliki harapan ini karena apa kira-kira, Nak? Mungkin lebih dekat kepada guru mapelnya. Apa yang Rehan sudah lakukan dalam belajar? Belum ada ternyata ya, belum banyak yang dilakukan. Sebagian besar adalah saya hadir di dalam kelas ya. Setelah itu prosesnya ya sambil berjalan begitu ya kira-kira ya. Nah, Rehan sudah menceritakan seperti itu. Berarti kira-kira apakah upaya yang Rehan lakukan hanya dengan yang menurut Rehan tadi hanya masuk kelas tadi itu sudah memenuhi harapannya Rehan untuk mendapatkan nilai yang bagus? Dilihat dari nilai rapot saya rendah banget Bu. Jadi saya punya angan-angan kepengen bisa membuat jadwal belajar di rumah sendiri juga dan pengen juga lebih memahami tentang materi atau rumus-rumus di dalam mata pelajaran kimia sama matematika. Oke, baik. Berarti Rehan bisa dikatakan bahwasanya selama ini belajar yang sudah Rehan lakukan belum cukup untuk mendapatkan nilai yang bagus di pelajaran kimia dan matematika. Terus bagaimana tadi dengan harapannya Rehan yang kedua? Apakah dengan proses Rehan hanya masuk kelas, Rehan akan bisa menjalin hubungan baik dengan Bapak Ibu Guru? Sepertinya kalau seperti itu belum baik. Bukannya tidak tapi belum ya Nak ya, karena belum dilengkapi dengan sesuatu. Nah, harapannya Rehan kan seperti itu. Baik, tadi Rehan juga kalau Bu Vita mendengarkan sudah punya rencana nih, saya mau buat jadwal Bu. Kalau selama ini bisa dikatakan saya pokoknya syukur masuk kelas, itu aja, tugas ngumpulkan meskipun itu terlambat, meskipun dapat nilai berapapun, ternyata pentokannya adalah wah karena aku tidak belajar di rumah, akhirnya tugas-tugas tidak bisa terselesaikan tepat waktu. Rehan tadi sudah menyebutkan, Rehan sudah punya ancangan masa depan yang luar biasa, mau membuat jadwal pelajaran. Kalau selama ini aku tidak belajar Bu, berarti aku di rumah harus mulai belajar. Nah, kita akan catat dulu, membuat jadwal belajar. Terus berikutnya ada lagi yang kira-kira dalam bayangan Rehan apa ya upaya yang bisa dilakukan oleh Rehan supaya dapat nilai yang bagus, tidak ditegur lagi sama guru minimal, terus hubungan dengan Bapak Ibu Guru tadi yang keinginannya Rehan, harapannya besar Rehan, hubungan dengan Bapak Ibu Guru baik, apa kira-kira Rehan selain membuat jadwal? Saya juga punya rencana pengen ikut les. Ikut les. Gimana sih cara membuat jadwal yang enak? Oke, gimana? Izin memberi masukan. Oke. Menurut saya yang enak itu pulang sekolah, misal kita mau main, jadi kita main dulu tapi dikasih batasan waktu. Jadi semisal kita pulang jam 3, jam 5 kita sudah harus di rumah dan setelah mungkin jam 6 atau habis sholat maghrib kita langsung mulai belajar. Langsung mulai belajar. Oh, oke. Nah, luar biasa, baik-baik. Oke. Berarti sudah ada timingnya, ada yang cocok nih. Waktunya adalah selepas maghrib. Nah, disesuaikan dengan keadaan Rehan. Tapi kira-kira ini bisa dilakukan nggak sama Rehan kalau misalnya belajarnya sepulang sekolah gitu? Kan selama ini yang menjadi problem tadi disebutkan Rehan, betul katanya teman-teman main dulu ya. Nah, apakah kira-kira Rehan bisa melakukan? Ya, saya bisa.
Oke, saya usahakan bisa. Gimana? Karena untuk saya sendiri. Oke, berarti kita sepakati ya hari ini Rehan sudah mendapatkan 2 rencana besar dalam hidup dan ini akan dimulai dengan hari ini ya. Nah, anaknya Bu Vita, dalam kegiatan ini nanti kita akan tuliskan apa yang sudah kita dapatkan dalam bentuk kontrak. Namanya adalah behavior kontrak. Nanti Rehan akan menuliskan. Baik, kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita tundukkan kepala sejenak. Semoga kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Semoga rencana-rencana besar Rehan dapat terlaksana dengan juga sangat luar biasa tanpa kendala suatu apapun. Berdoa Bu Vita, persilahkan. Dapat diakhiri, mari kita beri aplaus bahagia untuk kita semua. Bu Vita, persilakan kalian untuk kembali ke kelas dan jangan lupa sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.